Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah masuk berapa Ramadan? Dua Ramadan. Sejak buka tadi itu sudah selesai tanggal. Jadi kalau bulan Islam itu bulan Hijriyah, terbenam matahari berganti hari, berganti tanggal. Makanya kita kemarin sholat tarawih 1 Ramadan, sekarang 2 Ramadan. Meskipun puasa kita baru 1. Malam ini dalam 2 Ramadan kita setelah selesai sholat Isya, kita ta'lim, dan di tangan saya ini ada buku Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Meskipun ini adalah kitab terjemahan, insya Allah kita bisa mengambil beberapa manfaat yang ada di dalamnya. Saya akan baca beberapa bab, beberapa pasal, dan kemudian kita jelaskan seperlunya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Yang pertama tentang pasal beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan paling pokok pertama yang harus diketahui manusia. Jadi dakwah itu harusnya dakwah pertama adalah dakwah dalam rangka memperkenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada wujud Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meskipun kita tidak lihat, harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia ada. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang maha mengetahui semua perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nampak. Kemudian beriman kepada itu tadi, beriman kepada wujud Allah. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya perbuatan-perbuatan yang mana perbuatannya tidak membutuhkan makhluk di dalam berbuat. Dalam rangka beriman kepada rububiyah Allah, kita meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta, menciptakan segala sesuatu. Apa saja diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang di muka bumi ini yang Allah tidak ciptakan. Tidak ada yang ada di langit yang tidak diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang ada dalam tanah yang tidak diciptakan oleh Allah. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka beriman kepada rububiyah Allah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pemilik segala sesuatu. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, maka semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat meskipun yang kita tidak lihat, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk virus corona yang hari ini menyerang manusia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beriman kepada rububiyah Allah, juga kita meyakini bahwa Allah itu penguasa. Dia menguasai segala sesuatu. Dia menguasai hidup kita. Dia menguasai mati kita. Allah menguasai masa depan kita. Allah menguasai hari akhirat. Allah menguasai dunia ini. Allah menguasai langit dan seterusnya. Dalam rangka beriman kepada rububiyah Allah, kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatur segala sesuatu. Tidak ada satu benda pun yang bergerak di langit dan di bumi kecuali Allah yang atur. Kalau kita jalan,
tiba-tiba kaki kita tendang batu, itu kan memang dalam rangka diatur oleh Allah, dalam rangka aturan Allah. Kalau kita jalan, kalau kita makan, tiba-tiba kita gigit lidahnya kita, memang begitu. Allah Subhanahu wa taala juga yang ngatur. Segala sesuatu di langit, segala sesuatu di bumi, semua diatur oleh Allah. Kadang-kadang kita rencana-rencana, kita buat segala macam program, kita buat segala macam perencanaan, ternyata pengaturan terakhir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama tadi kita beriman kepada wujud Allah, bahwa Allah itu ada. Kedua, kita mengimani tentang rububiyah Allah, bahwa Allah itu berbuat. Dan ketiga, kita beriman kepada uluhiyah Allah, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang disembah. Manusia dan semua yang ada di bumi ini harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam rangka beriman tentang kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya tidak ada zat yang boleh disembah di dunia ini selain daripada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita meyakini ada manusia yang disembah. Tidak boleh. Tidak boleh kita meyakini ada benda-benda mati yang disembah. Tidak boleh. Karena la ilaha illallah. Itu artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kemudian kita iman tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Ada yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya. Ada sifat-sifatnya juga Allah. Ya, nanti kita akan jelaskan sedikit-sedikit tentang nama-nama semua penjelasan tersebut. Dalil-dalil yang harus kita ketahui terkait dengan beriman kepada Allah, yang pertama adalah dalil naqli. Dalil naqli itu adalah dalil yang tercatat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang dirinya dalam Al-Quran, tentang wujudnya Allah, tentang rububiyahnya terhadap makhluknya, dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan pula matahari dan bulan serta bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang Rabb kamu. Rabb kalian adalah Allah. Rabb itu yang berbuat, yang mengatur, yang memiliki kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, "Ya ayuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah terhadap Rabb kalian. Jadi kita disuruh menyembah Rabb. Rabb yang mana yang mau disembah? Yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Jadi zat yang kita sembah itu harus yang menciptakan kita. Ada orang yang menyembah matahari. Pertanyaannya, apakah matahari menciptakan manusia? Jawabannya tidak, berarti tidak layak disembah. Ada orang yang menyembah api. Pertanyaannya, apakah api menciptakan manusia? Jawabannya bukan, berarti manusia tidak layak untuk disembah. Api tidak layak untuk disembah. Ada orang yang menyembah manusia. Pertanyaannya, apakah manusia menciptakan manusia? Tidak. Yang menciptakan manusia adalah Rabb, adalah Allah. Maka Allah lah yang harus kita sembah. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Jadi ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa langit dan bumi
yang Allah ciptakan, yang kita tempati sekarang ini bumi, itu diciptakan oleh Allah dalam 6 masa. Kita tidak tahu satu hari berapa jam, kita tidak tahu. Yang jelas dalam Al-Quran disebutkan fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Ya. Setelah dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di mana itu arsy? Di langit. Jadi Allah, kalau ditanya Allah ada di mana? Di arsy. Nah, boleh kita bilang Allah ada di mana-mana? Tidak boleh. Allah itu ada di arsy. Dari arsy lah kemudian dia mengetahui tempat di mana-mana. Dia melihat segala sesuatu, dia mengatur segala sesuatu. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Kemudian dia juga menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari. Di matahari juga diciptakan oleh Allah. Bulan dan bintang-bintang semua diciptakan oleh Allah. Dan semua itu tunduk pada perintah Allah. Kenapa? Karena mencipta dan memerintah adalah hak Allah. Tidak ada manusia yang punya hak mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit, semua yang di bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam surat Toha ayat 14. Di sini Allah menetapkan bahwa dirinya adalah Allah, menetapkan wujud Allah. Tidak ada yang boleh disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah dia, dan waqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kita salat itu tujuannya untuk menyembah Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya serta menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini ayatnya dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari al musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia adalah Raja. Apa itu Raja? Belum ada sisi tanggung jawab. Yang Maha Suci, Allah itu Maha Suci. Maksudnya Maha Suci itu tidak ada kekurangan sedikit pun sama Allah. Tidak ada sifat lemah itu yang ada pada Allah. Kalau kita kan manusia banyak sifat lemahnya. Mengantuk itu sifat lemah. Lapar sifat lemah. Lupa sifat lemah. Bagi Allah tidak ada sisi lemahnya. Tidak ada sifatnya yang melemahkan. Semua itu adalah Maha Suci bagi Allah SWT. Allah itu Maha Sejahtera. Dia Maha Kaya, Maha Sejahtera. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah itu yang mengaruniakan keamanan. Ya. Allah itu yang memelihara segala sesuatu. Yang Maha Perkasa. Apa itu perkasa? Apa perkasa? Perkasa itu kuat. Allah itu yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah yang menciptakan. Dia yang mengadakan. Yang membentuk rupa, yang membentuk bentuknya kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai nama-nama yang paling baik dan bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Karena sifat maha sucinya Allah, maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah yang senantiasa kita sebut dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Segala puji bagi Rabb semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Jadi ini adalah tentang dalil-dalil naqli bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Meskipun kita tidak melihat bentuknya dan memang Allah tidak bisa kita lihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan dalil-dalil yang ditunjuk oleh Al-Qur'an. Kemudian dalil akli, akal kita bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang pertama Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an saja akal kita sudah harus mengetahui bahwa kalau bukan Allah yang turunkan ini Al-Quran, pasti banyak pertentangan di dalamnya, pasti banyak kesalahan-kesalahannya. Tapi Al-Quran ini dia begitu rapi, tersusun, dan kemudian semua menjadikan petunjuk. Manusia menjadikan semua manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah akan menjadi orang-orang yang selamat, karena demikian baik dan rapinya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa melihat tentang alam. Alam ini tidak mungkin tercipta begitu rapi. Biji-bijian yang dibuang di tanah kemudian tumbuh, tidak mungkin bisa tumbuh dengan sendirinya kecuali ada yang ngatur. Inilah akal kita. Akal kita harus berpikir bahwa harus ada yang mengatur ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dia lihat bintang, dia bilang, ini Tuhan saya. Itu akalnya jalan, bahwa ada sesuatu di luar dirinya, dia punya kekuatan yang bisa mengatur alam ini. Maka Nabi Ibrahim bilang, bintang. Ternyata bintang datang tenggelam, bukan. Saya tidak mau bertuhan terhadap sesuatu yang tenggelam. Kemudian besoknya dia lihat lagi, ada bulan, lebih terang cahaya, ini Tuhan saya. Bukan. Setelah bulan tenggelam, dia bilang, bukan Tuhan saya. Kemudian dilihat matahari, lebih terang lagi cahaya, ini Tuhan saya. Ternyata Tuhan matahari juga tenggelam. Dia bilang ini bukan Tuhan saya. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim meyakini bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya itu. Kalau kita lihat di langit, bagaimana semua benda-benda langit berputar, tidak satu pun yang tabrakan-tabrakan. Tidak mungkin kalau tidak ada yang atur. Maka itulah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengimani itu tujuannya adalah agar kita lebih banyak bersabar terhadap keputusan Allah. Jangan sampai kita mudah semua yang kita cita-citakan tidak terdapat, kita tidak bisa laksanakan, tidak terwujud. Semua yang kita harapkan tidak terwujud, lalu kemudian kita gampang patah hati, kemudian kita gampang stres. Padahal kita harus imani bahwa semua itu Allah yang atur. Maka kita kembalikan kepada Allah. Virus corona yang menyerang hari ini, itu Allah yang atur. Karena Allah yang atur, maka kita ikuti perintah Allah di dalam melindungi diri kita, yaitu dengan cara apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati orang-orang yang ahli di bidang itu. Maka pemerintah kemudian sudah mengeluarkan keputusan agar kita senantiasa di rumah saja dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa yas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sama ahlinya jika kita tidak mengetahui. Maka yang mengetahui bagaimana caranya supaya kita tidak diserang virus corona adalah ahlinya. Dan sekarang pemerintah sudah bertanya kepada ahlinya, dan kemudian pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan agar kita jangan kemana-mana, kita ke rumah saja sampai Ramadan tahun ini. Kita harus beraktivitas di rumah dan tidak ke masjid. Insya Allah pahalanya sama. Insya Allah pahalanya sama, karena ini suatu kondisi yang luar biasa, kondisi yang darurat. Saya kira itu dulu pada malam ini tentang beriman kepada Allah. Selanjutnya kita akan bacakan hal-hal yang lain. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.